Selamat pagi, saya harap semua dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Sebelum mulai, mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, dalam setiap keadaan apapun kami pada pagi hari ini, kami mau berserah kepadamu. Dan kami berdoa Tuhan agar kami akan mendapatkan pengharapan baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Alasan kita adakan panggilan untuk berdoa bersama jam 3 pagi adalah beberapa minggu ini kita semua sudah mendengar tentang konflik yang terjadi di Holy Land. Saya dan suami merasa terbeban dan kami berdoa secara pribadi untuk shalom turun atas Israel. Dan Kamis pagi saya mendapat morning call gitu, jam 3 pagi ada suara sadar perang. Saya pikir oh ini panggilan untuk berdoa, doa sendiri aja. Kemudian di hari Jumat saya lihat di YouTube mengenai dokumenter suku Samaria yang masih menjaga hari Sabat sampai hari ini. Kita tahu cerita orang Samaria di Alkitab pada saat Tuhan menceritakan tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati dan perempuan Samaria yang ketemu Yesus di sumur. Mereka sampai sekarang masih menyisihkan satu hari dalam seminggu untuk istirahat. Tidak boleh bekerja, tidak boleh pakai elektronik, dan diisi dengan doa pagi, doa siang, doa malam, dan subuh. Kata orang Samaria itu, yang paling berat adalah pada saat mereka harus bangun untuk doa jam 3 pagi. Bagi saya ini adalah seperti pertanda lagi untuk berdoa jam 3 pagi. Akhirnya kami berdoa jam 3 pagi, hari Minggunya adalah Minggu Pantekosta. Setelah berdoa selama 3 malam, di hari Senin siang, saya melihat di breaking news, kalau jam 3 pagi di hari itu ada ledakan besar di suatu pabrik petrokimia di Iran yang memproduksi drone untuk membawa bom nuklir ke Israel. Di berita itu dikatakan penyebabnya adalah tidak jelas dan pabriknya habis terbakar. Saya pikir tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Sepertinya ini bukan saatnya untuk tidur. Roh Kudus juga bicara untuk terus berdoa untuk mendapatkan pencurahan yang terakhir. Saya rasa ini adalah pilihan pribadi dan kesempatan yang tidak mau kita lewatkan. Di masa depan kita akan membutuhkan banyak minyak, banyak energi untuk mendapatkan tenaga untuk lebih maju. Karena ini, gembala kita di MIC mempunyai hati untuk mengajak setiap orang di gereja dan umum untuk ikut doa bersama jam 3 pagi selama 7 hari. Amin, kita semua akan diberikan kekuatan lebih, diperlengkapi untuk melakukan apa yang ada di depan kita. Saya pikir nggak akan ada yang join IG Live doa bersama jam 3 pagi. Sekarang ini sangat sulit untuk berdoa bersama jam 5 pagi, apalagi jam 3 pagi. Tapi the show must go on, kita taat sama Roh Kudus. It's not about the numbers, ini bukan soal angka, tapi Tuhan ingin membangkitkan para anaknya. Untuk membangkitkan roh supaya menyala-nyala. Herannya anak saya 8 tahun juga mau ikut, padahal nggak dipaksa. Dan ada beberapa juga yang mau ikut untuk berdoa syafaat. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Selama doa bersama ini ada hari di mana 4 generasi berkumpul dan berdoa bersama-sama. Ada perwakilan dari anak kids, anak youth dari generation Z, ada young adult dari generation millennials, ada adult generation X, dan ada lansia baby boomer. Jadi ada orang-orang dari tiap generasi yang mau mencari Tuhan dan mau mengorbankan kenyamanan tidurnya untuk berdoa bersama. Saya rasa Tuhan selalu membangkitkan orang dari tiap generasi untuk melakukan sesuai kehendaknya. Jadi setiap dari kita harus melakukan purpose atau tujuan hidup yang sudah dirancangkan Tuhan dari awal. Yang ketiga, sekarang ini kita bisa baca dulu di Matius 24 ayat 6-8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya.
sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan untuk menjelang zaman baru. Banyak yang mulai bertanya, apakah dunia sudah mau berakhir? Sekarang ini belum di end, dunia ini belum selesai, tapi sekarang ini adalah awal yang baru. Kita sedang memasuki zaman yang baru. Ini adalah awal dari akhir zaman. Apapun pilihan yang saudara pilih sekarang akan mempengaruhi masa depanmu. Yesus kasih perumpamaan seperti orang yang mau melahirkan. Jadi penderitaan yang akan datang ini harus ada penderitaan sebelum kelahiran yang baru. Tuhan ingin mempersiapkan kita anaknya untuk apa yang akan datang. Yang harus kita lakukan di masa ini adalah kita coba buka di Matius 24 ayat 11-13. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kasih kebanyakan orang ini sebenarnya bicara soal tubuh Kristus. Jadi kasih di antara anak Tuhan akan semakin dingin. Kasih mereka kepada Tuhan, kepada gereja, dan kepada orang lain akan semakin dingin. Orang akan semakin mementingkan diri sendiri. Tanpa Roh Kudus, kasih akan menjadi dingin dan dingin di zaman akhir. Hari-hari ini, self-love, cinta diri sendiri, dan cinta akan uang menjadi lebih penting daripada apapun. Orang akan lebih tertarik untuk melakukan hal yang entertain atau membuat konten yang menarik untuk sosial media dibanding untuk membangun kerajaan Tuhan. Kita harus stop punya pikiran, apa untungnya buat saya? Kita nggak mau lakukan hal yang nggak ada untungnya buat kita. Bahkan di dalam pelayanan kita, di dalam tubuh Kristus, kita harus kembalikan semua kemuliaan kepada Tuhan. Sekarang ini dengan adanya batasan dan pandemik membuat orang semakin sulit untuk berkumpul. Walaupun kesannya bosan, anak Tuhan harus tertanam dan terus support gereja lokal. Anak Tuhan harus terus berkumpul bersama, berdoa, dan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Kita harus tertanam dalam firman Tuhan di masa-masa ini, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh nabi palsu, oleh banyak pengajaran yang sesat. Sekarang ini gereja masih banyak yang online karena pandemi. Tapi Tuhan ingin membangkitkan setiap individu di generasi ini untuk membangkitkan dan mengembalikan kembali kasih mula-mula kita. Revival starts with us. Revival dimulai dari diri kita sendiri. Saya berdoa biar setiap yang menonton dimampukan untuk terus menjaga api, menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap, dan terus menjaga minyak cadangannya supaya bisa terus berjuang sampai akhir. Thank you for watching. God bless you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light
surround. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. There is who you are. Oh, there is who you are. Oh, there is who you are. Oh, there is who you are. There is who you are. Oh, there is who you are. Oh, there is who you are. There is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop